Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Seperti yang telah kita lihat pada cuplikan di atas, semakin hari semakin kita lihat dan kita rasakan bahwasanya berita-berita tentang kasus KDRT banyak berterbaran pada sosial media kita atau juga berita-berita elektronik lainnya. Nah, kasus KDRT ini banyak menimpa bukan hanya pada masyarakat umum, tetapi juga artis-artis dan selebriti juga banyak yang terkena kasus KDRT seperti itu. Nah, kasus KDRT ini rentan dialami oleh manusia-manusia pada usia dewasa awal. Nah, teman-teman semua ingin tahu nggak sih bagaimana faktor yang melatar belakangi hal tersebut ditinjau dari teori temperamen dan juga kelekatan pada perkembangan sosio-emosi pada dewasa awal. Nah, bersama saya Anida Aulia Nurushifa, mari kita bahas teori temperamen dan kelekatan sosio-emosi pada dewasa awal. Usia dewasa awal. Nah, sebelumnya mari kita ingat-ingat dulu usia berapa sih usia dewasa awal itu. Nah, menurut Harlock, usia dewasa awal itu berkisar antara usia 20 sampai 40 tahun. Nah, saya yakin teman-teman yang menonton ini juga berkisar antara usia tersebut ya, usia kuliah gitu, antara 19 tahun sampai 20 tahun. Nah, dengan seperti itu berarti teman-teman cocok banget nih mendengarkan materi ini dan agar kita menjadi lebih tahu tentang diri kita, karena ini video membahas tentang bagaimana proses yang terjadi dalam diri kita, seperti itu. Oke, jadi teman-teman semua, setiap individu ini mempunyai tugas perkembangan pada setiap fase kehidupannya, termasuk usia dewasa awal. Dan setiap usia bertambah, maka tugas perkembangannya pun akan semakin sulit dan berat. Maka dari itu, kita harus bisa menyelesaikan tugas perkembangan tersebut dengan sebaik mungkin. Menurut Havik Herz dalam Monks, Knors dan Haditono 2001, tugas perkembangan manusia pada usia dewasa awal itu terbagi menjadi 6. Terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu menikah atau membangun suatu keluarga. Nah, pada usia 20 tahun manusia mulai memikirkan untuk melanjutkan masa depannya dengan memilih pasangan yang cocok dan serasi. Nah, pada fase pernikahan, setiap individu ini mulai menyesuaikan diri dengan pasangannya, mulai dari pendapat, keinginan, dan juga minat dengan pasangan hidupnya, mulai hidup dengan keluarga, atau hidup dalam keluarga, atau juga hidup berkeluarga. Nah, yang kedua yaitu juga mengelola rumah tangga. Dalam mengelola rumah tangga, suami dan istri harus ada keterus-terangan antara suami dan istri untuk menghindari konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu mengasuh dan mendidik anak. Nah, di sini dalam hal ini suami dan istri dituntut untuk mempunyai paham yang sama sehingga anak nanti tidak bingung dalam harus mengikuti ayahnya atau ibunya. Maka dalam hal ini suami dan istri harus menentukan bagaimana pola asuh dalam mendidik anak-anaknya. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Nah, pada usia dewasa awal ini manusia sudah memiliki tanggung jawab untuk menentukan hidupnya sendiri, termasuk juga dalam hal
sebagai warga negara, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang selanjutnya yang kelima yaitu memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai atau pahamnya. Nah, setiap individu ini mempunyai nilai-nilai atau paham yang berbeda. Nah, tugas perkembangan yang sudah disampaikan para ahli tersebut itu harus dilaksanakan oleh orang pada masa dewasa awal, karena keberhasilan tugas tersebut itu juga akan mempengaruhi bagaimana kebahagiaan dan juga keberhasilan keberlanjutan dari tugas perkembangan di masa selanjutnya. Begitu juga pula jika tidak berhasil dalam melaksanakan tugas tersebut, maka tugas perkembangan di fase setelahnya juga akan mengalami keterlambatan atau juga ketidaklancaran. Begitu juga pada masa dewasa awal ini, itu dipengaruhi oleh keberhasilan kita sebagai manusia menjalankan tugas perkembangannya di masa sebelumnya, yaitu masa remaja dan juga masa anak-anak. Nah, bagaimana keadaan sosio-emosi yang seharusnya dimiliki oleh manusia pada dewasa awal? Mari kita simak di slide berikutnya. Yang pertama yaitu temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan karakteristik emosional individu ketika individu berada atau berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, temperamen yang harus dimiliki oleh manusia pada dewasa awal ini, ciri-cirinya adalah sebagian besar individu sudah memperlihatkan lebih sedikit perubahan suasana hati dibanding dengan pada masa remaja. Selain itu juga individu lebih bertanggung jawab dan juga tidak mengambil suatu perilaku yang mengandung resiko yang tinggi. Nah, lalu mengapa ada juga orang yang sudah berada di tahap dewasa awal tetapi mempunyai temperamen yang sulit atau sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Nah, para peneliti menemukan kaitan antara beberapa dimensi dari temperamen dengan di masa kanak-kanak dengan kepribadian di masa dewasa awal. Riset longitudinal dari France tahun 1996 menemukan pernyataan bahwasanya anak di usia 4 tahun yang aktif akan menjadi individu yang ramah pada usia 23 tahun. Selain itu juga anak di usia 3-5 tahun yang memiliki temperamen yang mudah, maka juga akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya di usia dewasa. Begitu juga sebaliknya, anak di usia 3-5 tahun yang mempunyai temperamen yang sulit, maka juga akan sulit menyesuaikan diri pada usia dewasa. Selain itu juga riset ini juga menyatakan bahwa anak laki-laki yang mempunyai temperamen yang sulit pada masa kanak-kanaknya akan cenderung tidak melanjutkan pendidikan formal di masa usia dewasanya, dan anak perempuan yang mempunyai temperamen yang sulit di usia anak-anaknya cenderung mengalami konflik perkawinan pada usia dewasa. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya inhibition atau kengkangan yang biasa disebut dengan inhibited temperament. Nah, individu yang mempunyai temperamen yang terkekang pada masa anak-anaknya cenderung kurang bisa berperilaku asertif dan tidak mendapat dukungan dari sosialnya, juga cenderung lambat dalam mendapatkan pekerjaan dan juga dalam hubungan atau relasi dengan personal. Yang selanjutnya yaitu teori kelekatan. Nah, kelekatan ini sudah dimiliki sejak bayi dan akan berlanjut hingga masa dewasa. Kelekatan ini menjadi teori utama yang menjadi latar belakang atau faktor utama dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga, dan sangat menarik untuk diteliti. Jadi penelitian terbaru di bidang neurobiologi bahwasanya kekerasan ini tidak didasari pada aspek kognitif, melainkan dari aspek alam bawah sadar atau conscious, yang yakni manifestasi dari gaya kelekatan yang tidak aman seperti itu. Nah, orang dewasa yang menunjukkan kelekatan yang
aman dalam relasi hubungannya cenderung memiliki kelekatan yang aman pula pada orang tua dan pengasuhannya di masa anak-anak. Oke, pada masa dewasa awal, kelekatan romantis dewasa merupakan sebuah konsep kelekatan yang dikemukakan oleh Hazan dan Savert pada tahun 1987, yaitu suatu kelekatan antar individu dengan pasangannya. Nah, teori kelekatan romantis dewasa ini diawali dengan teori kelekatan dari Bowlby yang mendefinisikan bahwa kelekatan itu sebagai perilaku biologis yang hadir dari antara figur lekat, biasanya orang tuanya, dengan sang anak, untuk memastikan kedekatan antara figur lekat tersebut dengan anaknya. Oke teman-teman, pada masa dewasa awal, kelekatan romantis dewasa merupakan konsep kelekatan yang dibangun oleh Hazan dan Savert pada tahun 1987, di mana kelekatan ini antara individu dengan pasangannya. Nah, teori ini diawali oleh teori kelekatan Bowlby tahun 1985, yang mana kelekatan didefinisikan sebagai suatu sistem biologis yang hadir dari antara figur lekat, yaitu biasanya orang tua dengan anak, untuk memastikan kedekatan anak dengan figur lekatnya, yang secara tidak sadar akan membangun internal working model atau suatu sistem yang terprogram pada diri anak. Selanjutnya, Bowlby juga menjelaskan bahwasanya kelekatan pada masa anak-anak ini terbawa hingga masa remaja dan juga masa dewasa. Namun hal tersebut belum dibuktikan oleh Bowlby, sehingga Hazan dan Savert berusaha untuk membuktikan hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu teori kelekatan. Nah, kelekatan ini sudah dimiliki sejak bayi dan akan berlanjut hingga masa dewasa. Kelekatan ini menjadi teori utama yang menjadi latar belakang atau faktor utama dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga, dan sangat menarik untuk diteliti. Jadi penelitian terbaru di bidang neurobiologi bahwasanya kekerasan ini tidak didasari pada aspek kognitif, melainkan dari aspek alam bawah sadar atau conscious, yang yakni manifestasi dari gaya kelekatan yang tidak aman, seperti itu. Nah, orang dewasa yang menunjukkan kelekatan yang aman dalam relasi hubungannya cenderung memiliki kelekatan yang aman pula pada orang tua dan pengasuhannya di masa anak-anak. Oke, pada masa dewasa awal, kelekatan romantis dewasa merupakan sebuah konsep kelekatan yang dikemukakan oleh Hazan dan Savert pada tahun 1987, yaitu suatu kelekatan antar individu dengan pasangannya. Nah, teori kelekatan romantis dewasa ini diawali dengan teori kelekatan dari Bowlby yang mendefinisikan bahwa kelekatan itu sebagai perilaku biologis yang hadir dari antara figur lekat, biasanya orang tuanya, dengan sang anak, untuk memastikan kedekatan antara figur lekat tersebut dengan anaknya. Oke teman-teman, pada masa dewasa awal, kelekatan romantis dewasa merupakan konsep kelekatan yang dibangun oleh Hazan dan Savert pada tahun 1987, di mana kelekatan ini antara individu dengan pasangannya. Nah, teori ini diawali oleh teori kelekatan Bowlby tahun 1985, yang mana kelekatan didefinisikan sebagai suatu sistem biologis yang hadir dari antara figur lekat, yaitu biasanya orang tua dengan anak, untuk memastikan kedekatan anak dengan figur lekatnya, yang secara tidak sadar akan membangun internal working model atau suatu sistem yang terprogram pada diri anak. Selanjutnya, Bowlby juga menjelaskan bahwasanya kelekatan pada masa anak-anak ini terbawa hingga masa remaja dan juga masa dewasa. Namun hal tersebut belum dibuktikan oleh Bowlby, sehingga Hazan dan Savert berusaha untuk membuktikan
hal tersebut. Nah, berdasarkan hasil penelitian Hasan dan Safer menunjukkan bahwasannya proses relasi intim merupakan konseptualisasi dari sebuah kelekatan seperti yang dijelaskan oleh Bowlby, yang artinya bahwasanya dewasa awal juga memiliki kelekatan dalam melakukan hubungan romantis dengan pasangannya. Nah, di sini kelekatannya itu dibagi dua. Yang pertama yaitu kelekatan aman atau secure attachment, dan juga yang kedua kelekatan tidak aman atau insecure attachment, yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu anxiety attachment atau kelekatan cemas, dan juga avoidant attachment atau kelekatan menghindar. Nah, penelitian ini berpengaruh terhadap pola kehidupan yang sedang dijalani oleh orang tersebut dalam hal kehidupan romantis seperti itu. Nah, mengenai keterkaitan antara gaya kelekatan dan kekerasan dalam rumah tangga ini juga banyak diteliti sejak saat itu, yang menjelaskan bahwa individu yang memiliki gaya kelekatan tidak aman atau seperti avoidant attachment atau anxiety attachment akan berdampak pada resiko lebih besar menjadi korban atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada pria yang memiliki gaya kelekatan tidak aman cenderung lebih pencemburu atau lebih cemburuan, dan juga labil, dan juga penuh emosi seperti itu, dan juga perilaku obsesif sehingga Nah, kekerasan yang dilakukan ini sebagai manifestasi dari reaksi emosi, yakni kemarahan yang tidak dapat terkontrol dengan baik dan juga tidak memahami dengan benar fungsi marah itu sendiri. Hal ini dialami oleh individu dengan kelekatan tidak aman atau anxiety attachment atau juga avoidant attachment. Oke teman-teman semua, sekian penjelasan dari saya. Setelah kita mengetahui teori temperamen dan kelekatan pada masa dewasa awal, semoga kita semua dapat mengambil manfaat mengenai pemahaman yang cukup mengenai faktor penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kita semua dapat mencegah terjadinya hubungan yang tidak sehat, dan semoga kita juga dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Untuk yang mempunyai masalah terkait dengan hal-hal tersebut, jangan malu untuk speak up dan juga berkonsultasi dengan tenaga-tenaga profesional. Diri kita yang kendalikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.